Saya nggak perlu bukti apa-apa. Saya kepengen kamu ngaku aja karena udah jelas kamu pelakunya. Daripada begini kalian menuduh saya sebagai pelaku, lebih baik potong tangan saya. Selain tangan. Silakan. Kalau memang terbukti saya salah, atau tangan saya pasti akan pakai. Silakan. Mas, ini orangnya yang kita cari itu ada di sekitar sebelah sana. Tapi kurang lebihnya ya di sebelah sana, tapi nggak tahu tempatnya di mana teman-teman. Tapi tetap hati-hati ya, karena ini adalah mungkin bisa nih orang gila atau orang apa, ini bikin onar yang mengaku bahwa dia itu seorang nabi, Mas. Entah seorang nabi, entah utusan nabi atau gimana, saya juga kurang kurang jelas informasinya kan tadi seperti itu ya Mas ya. Nah, jadi dia ini mengaku bahwa dia itu, ya kita bisa bilang sekarang ya, ini nanti nggak tahu, nanti kita tanya benernya dia itu ngaku nabi atau utusan nabi ya Mas ya. Jadi orang ini ya teman-teman ya, orang ini tuh dia masuk ke dalam pesantren, mungkin ya kayak tempat-tempat pandopo kayak gitulah Mas, intinya di daerah Jawa teman-teman. Nah, orang itu, mohon maaf ya teman-teman ya, dia kan mengaku sebagai entah itu nabi, entah itu utusan nabi. Nah, dia itu mengaku seperti itu, tapi dia itu dituduh Mas, dituduh melakukan pencabulan terhadap siswa-siswa ya teman-teman ya, santri-santri yang di mungkin ajarin ngaji gitu ya Mas ya, di dalam pesantren tersebut teman-teman. Nah, dia ini melakukan pencabulan teman-teman, tapi dituduh, katanya saya dituduh melakukan pencabulan, tapi saya tidak melakukannya, seperti itu katanya teman-teman. Nah, tapi bukti itu ada Mas. Jadi yang korbannya ini mengaku bahwa dia ini dibohongi uang, dikasih uang lah intinya, dikasih uang, udah itu uangnya palsu. Nah, kalau kamu mau ikut aku ke kamar mandi, kamu saya kasih uang. Emang iya dikasih uang, tapi uang itu palsu juga Mas Topik. Nah, udah dicabulin, dikasih uang, uangnya palsu. Nah, anak ini kan mentalnya kena ya Mas ya, mungkin trauma, shock, atau ada cedera apa gitu, bekas di mungkin disandra atau diapain, kita juga kurang paham ya teman-teman, kan pasti trauma lah intinya. Nah, dia tuh sampai ketakutan Mas, itu seperti itu terus, kayak jangan tuh ketakutan Mas Sepik. Nah, di rumah tuh dia ketakutan juga, kan nggak mungkin bohong ya, memang tidak ada CCTV teman-teman, tapi kan si korbannya sudah mengakui seperti itu Mas. Nah, kenapa si korban mau tidak tolong-tolong, teriak-teriak ke teman-temannya, ke guru-guru ngaji yang lain, karena diancam seperti itu. Nah, mohon maaf sekali teman-teman, kenapa beliau ada di sekitar sini, karena tadi kita udah berusaha masuk ke dalam rumahnya, ke sana Mas, ke belakang, bisa nggak? Nanti aja, itu ada rumah teman-teman. Nah, rumah yang ketiga dari sebelah sini, nah itu rumahnya. Nah, ke sana masih banyak juga. Nah, kita udah berusaha masuk. Nah, dia keluar lewat pintu belakang, kita belum menemuin sama sekali. Baru kita masuk dari pintu depan, dia keluar dari pintu belakang. Nah, ini belakang rumahnya tuh ini, jalan ini. Nah, kata warga juga ngepung nih, tapi nggak tahu dia tuh keluar lewat pintu belakang. Nah, masuk ke lokasi ini. Nah, ini tuh perkebunan milik warga, ada juga yang perhutani ya Mas ya, milik pemerintah juga ada teman-teman. Nah, di sana juga ada desa, kalau ada lampu jalan. Nah, semoga nanti orangnya bisa kita temukan Mas Topik. Saya juga penasaran Mas, orangnya seperti apa. Ini orang ya teman-teman ya, bukan setan, bukan iblis, bukan jin. Ini adalah manusia. Ntar kalian menyangkanya ini adalah
hal goib, bukan. Ini benar-benar manusia Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya bawa daun kelor teman-teman? Karena tempat ini kan tempat wingit katanya teman-teman. Aduh, saya sempoyongan karena di rumah itu tuh orang-orang yang mengaku nabi tuh Mas, itu bau sekali minyak, kayak malah jatuhnya kayak banyak itu loh Mas, loh apa, minyak-minyak yang kayak buat ngebek-ngebek itu Mas. Minyak apa itu, fambo atau apa. Nah itu mistis sekali rumahnya teman-teman. Nah ini saya tadi metik, kebetulan ada di jalan. Ini untuk penangkal aja Mas, daun kelor nih. Nah tempat itu kan wingit teman-teman, dan banyak juga aksi pembegalan di sini katanya Mas, dan sudah banyak korbannya di sini gitu, sampai meninggal dunia pun ada, yang terluka pun ada, macam-macam Mas Topik. Ya tetap hati-hati aja kita sesama ya teman-teman ya, dimanapun kita berada tetap hati-hati. Nah ini saya metik di sini nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Topik, saya mendapatkan informasi bahwa dia itu tidak stres, tidak ada gangguan jiwa katanya Mas. Iya, atau dia memiliki halu yang berlebihan, kita kurang paham juga. Gak usah menangani hal seperti itu tuh, gak usah kayak kita ngubur maling Mas Topik. Soalnya nanti malah sulit untuk ditemukan, soalnya dia bukan maling. Jangan sampai memancing keributan teman-teman, karena warga itu udah banyak yang geram. Ini aja warga saya tahan supaya tidak diamuk massa seperti itu Mas. Karena kalau sampai ketangkap oleh warga teman-teman, ini sudah menjadi butiran debu mungkin Mas Topik. Karena dari sudut manapun memang pencabulan itu tidak boleh dilakukan, entah kita dalam kondisi sadar entah nggak sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah baiknya kita minta izin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita izin dulu teman-teman. Astagfirullah. Apa percaya? Bah, bah, Mas Topik. aku di sini. Belakangan kalian. Astagfirullah. Itu tuh kayaknya Mas Topik. Itu tuh kayaknya tuh Mas. Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Sebelah kanan tadi dia bilang. Astagfirullahaladzim. Dia mencari saya kan? Astagfirullahaladzim. Apa kalian mencari saya? Kenapa? Aku masuk ke rumahmu, kamu kabur. Saya tidak kabur. Lalu? Saya hanya akan melakukan perjalanan. Menyebarkan agama Islam. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa wajahmu ditutupi? Menutupi identitas saya. Kamu kan yang ngaku-ngaku sebagai utusan Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku? Saya memang benar utusan Nabi. Percaya kamu Mas Topik? Apakah aman? Apa tujuan kalian lihat saya? Apakah kamu tidak tahu berita yang sedang viral bahwa ada orang-orang yang mengaku menjadi utusan Nabi tapi mencabuli santri yang ada di pesantren? Dan pelakunya adalah kamu. Saya tidak pernah mencabuli anak. Kamu tidak pernah mencabuli. Ya, Mana ada maling aku Mas Topik?
Apakah kamu yakin bahwa bukan kamu pelakunya? Saya katakan, karena saya utusan Allah. Kamu mengaku-ngaku menjadi utusan nabi. Kenapa kamu tidak mengaku-ngaku menjadi nabi saja, nabi palsu? Tidak, karena saya mau diutus. Diutus untuk menyebarkan agama Islam. Memang saya tidak punya bukti, tapi korban tersebut mengaku bahwa kamulah pelakunya dan korban mengalami trauma yang sangat berat. Kamu kasih uang palsu di kamar mandi dan kamu cabulin anak di bawah umur. Apa kamu tidak tahu? Warga sudah siap-siap untuk mengarak kamu. Saya tidak tahu. Karena saya tidak melakukannya. Dari mana mereka? Kamu pikir si pelaku si korban nggak ngadu? Kamu gak lihat? Saya lagi digigit. Itu hanya kedok. Saya nggak percaya. Saya aja bisa aja kayak gini Mas Topik. Saya datang ke rumah kamu. Kamu pergi, itu aja udah kelihatan dia takut Mas Topik. Dan kamu bilang kamu mau menyebarkan agama Islam lagi. Menyebarkan di mana? Di hutan. Siapa yang mau kamu ajarin? Monyet. Kau pikir saya bisa dibohongin? Tutup mulutmu. Kalau saya menutup mulut saya tidak bisa berbicara. Dan saya tidak bisa membenarkan keadilan. Hati-hati dengan perkataanmu. Warga sudah menginformasikan kepada saya bahwa ada orang yang mengaku sebagai nabi atau utusan nabi. Tadi saya kurang paham juga. Tapi saya tanya, apakah yang mengaku-ngaku itu gila? Ternyata kamu ini memang bukan orang gila. Tapi kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Apakah kamu halu atau bagaimana? Kurang ajar kamu. Kalau kamu mengaku di sini sedang menyebarkan agama Islam, kamu kabur lewat pintu belakang rumah. Saya datang tadi. Coba sebutkan 5 rukun Islam. Kenapa kamu tertawa malah? Pertanyaan bodoh. Bisa nggak? Tidak kamu. Saya hanya akan melakukan. Sebutkan yang tadi saya bilang. Lebih baik kalian pergi. Tuh, dia mengalihkan pembicaraan Mas Topik. Sebutkan. Sebutkan. Ah, Tuh Mas Topik. Kayak alasan gak sih Mas? Coba. udah pergi. Lihat sholat maghrib. Pergi. Cepat. Udah pergi. Tuh kan Mas Topik. Aneh dia Mas. Coba sebutkan sholat maghrib. Udah, lebih baik kalian pergi. Jangan mengganggu urusan saya. Ya. Kalau kamu seperti ini, saya akan mengundang warga untuk mengarak kamu. Silahkan. Karena sudah benar kamu pelakunya dan kamu memang palsu. Silahkan panggil. Saya tidak takut. Apa utusan Nabi disuruh nyebutin sholat maghrib kamu nggak tahu? Silahkan panggil. Kalau saya tahu, apa perlu saya memamerkan ke kalian? Memang tidak boleh dipamerkan, namanya ibadah. Tapi seenggaknya kasih tahu dong, kasih bukti Mas Topik. Hanya itu. Kalau saya mau kamu, kalian mau tahu, saya pernah ke Mekah jalan. Apa ini Mas Topik?
Lelucon apa ini Mas? Ke Mekah jalan kaki. Apa maksud kamu? Ke Mekah jalan kaki. Ini nih katanya gak gila, tapi menurut saya ini malah gila Mas Taufik. Mana ada ke Mekah jalan kaki? Siapa yang gila? Mana ada? Gak mungkin. Kamu yang gila. Ke Mekah menjadi haji itu adalah pilihan. Manusia-manusia pilihan. Gak mungkin kamu jalan kaki dari tanah Jawa ke Mekah. Dan kakak gak mungkin. Kamu seberangin lautan lewat apa? Buktinya saya nyampe sana. Gak mungkin Mas. Apa hukum naik haji? Apa hukumnya? Sudah tempat kalian pergi tuh. Dia selalu mengalihkan pembicaraan. Oke, saya tidak akan membahas bahwa kamu adalah utusan Nabi yang palsu. Bahkan kamu adalah Nabi palsu. Saya tidak akan mengungkitnya. Tapi di sini saya mencari kebenaran. Apakah benar kamu yang mencabuli anak tersebut? Jelas bukan saya. Ngaku nggak? Atau saya telanjangin kamu di sini? Untuk apa saya mengaku kalau saya tidak bersalah? Ya udah, nggak mungkin. Karena sudah kamu yang melakukannya. Mau bukti apa dari aku? Saya nggak perlu bukti apa-apa. Saya kepengen kamu ngaku aja, karena udah jelas kamu pelakunya. Daripada begini kalian menuduh saya sebagai pelaku, lebih baik potong tangan saya. Selain tangan, Silakan. Kalau memang terbukti saya salah, kalau tangan saya pasti akan patah. Silakan. Tapi ada satu syarat. Kalau terbukti saya tidak bersalah, kalian berdua dan semuanya yang menuduh saya harus bersujud di depan saya. bagaimana Mas Topik? Mas Topik, kesini. Tadi kan kebetulan kita bawa, malah itu tajam banget Mas Topik. Yang di tas saya itu pemberian dari Eyang, bawa aja Mas. Itu malah tajam Mas Topik, walaupun kelihatan buluk kalau udah kemakan usia, tapi itu tajam Mas Topik. Bawa. Kita terima tantangannya aja Mas Topik. Gak usah takut. Gak usah takut bersujud di hadapan dia. Karena saya yakin Mas Topik, dia ini adalah orang palsu, orang halu, orang gila. Siap-siaplah kalian semua bersujud pada saya. Jadi pengikut. Wah. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Topik sebelah sana Mas. Ini tangan kamu. Sebentar Mas Topik. Berdoa Mas Topik. Nih. Mas Topik yang melakukannya. Saya nggak ada tenaga Mas Topik. Saya perempuan. Yang kencang aja Mas Topik. Apanya ini? Lehernya nggak apa-apa, tangannya nggak apa-apa. Dua-duanya boleh Mas Topik. Terlentang tangan kamu. Apa jikir-jikir kayak gitu Mas Topik? Lihat tangannya. Apa jikir-jikir tersebut? Astagfirullahaladzim, Mas Topik. Yang kencang Mas. Kepala Mas Topik, kepala. Aja Mbak. Oh, dia memakai ilmu kayaknya nih Mas Topik. Sudah. Terus Mas Topik, gorok Mas Topik. Gorok Mas Topik. Aduh, kenapa tidak mempan?
Tangan Mas Apik, tangan. Nggak bisa Mbak, tadi udah. Digorok Mas Apik, coba digorok. Nggak bisa Mas Apik. Aja Mbak. Cepat. Sekarang kalian bersujud di hadapan. Jangan Mas Apik, kembali ke sana. Sini, saya melakukannya. Tidak bisa. Kamu pasti pakai ilmu kan? Sekarang tuduhan apa lagi kamu terhadapku? Mana mungkin ada manusia yang tidak kebak, tidak mempan dengan alat yang sudah saya bawa ini. Ini dari Eyang. Bilang saja kalau kalian tidak mau bersujud sama. Gak mungkin, saya yakin. Pasti dipakai ilmu Mas Apik. Tangan kamu. Sini. Tuh, dia tetap bersikir Mas Apik. Itu hanya berkedok. Sini tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mas Apik. Sudahlah, hanya bersujud saja kalian tidak mau. Ah! Ah! Nggak masak Mas Apik. Sudahlah, Pakai ilmu apa kamu? baik kalian bersujud. Kenapa wajahmu tidak mau terlihat di hadapanku? Kamu malu saya viralkan. Sebenarnya ilmu apa yang kamu pakai? Saya hanya mempunyai ilmu kebal batu. Benar kan Mas Apik? Dia memakai ilmu kebal. Sesuai janji kalian. Cepat, kalian bersujud di depan. Saya tidak sudi bersujud di hadapanmu. Saya akan membawa kamu ke warga dan kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Di mana kamu mendapatkan ilmu kebal Banten? Harus bertanggung jawab adalah kalian. Sudah berjanji untuk bersujud di depan. Tidak. Kalau kamu memakai ilmu kebal Banten, pasti kamu punya ilmu lagi untuk melawan saya. Saya akan membawa kamu untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Silakan, bawa. Silakan. Kalau kelamaan saya ngeladenin kamu, itu sama saja saya gila. Karena saya yakin kamu adalah orang halu, orang gila. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan pertolongan Tuhan, saya bisa melumpuhkan manusia seperti kamu. Karena saya lebih tinggi derajatnya daripada kamu. Karena orang seperti kamu pasti dibantu oleh jin. Apa yang kamu lakukan sehingga ilmu saya tidak keluar?
Bismillahirrahmanirrahim. Mas Topik berdoa, Mas Topik. Ya Allahu Akbar. Apa? Kamu mau mengaku? Ngaku nggak? Aku apa? Tidak mau mengaku, Mas Topik. Ya udah, Mas Topik, dia tidak mau mengaku aja karena mungkin dia tuh gangguan jiwa, Mas Topik. Tuduhan-tuduhan. Kamu yang gila. Biarin. Mas Topik nanti ikat, terus saya ke rumah warga ya. Saya takut dia diamuk masa, Mas Topik. Nah, ini kasusnya pencabulan. Tapi memang dia ada ilmu, Mas. Nyatanya tadi berulang-ulang saya serang pakai ilmu saya pun dia tidak terjatuh. Saya berkali-kali dia tidak terluka, Mas Topik, dan tidak kesakitan. Minimal ada kesakitannya, Mas Topik, tapi tidak ada. Dia memakai ilmu benar, Mas, ini. Memang ilmu kebal Banten. Ini juga termasuk orang yang halu karena dia mengaku ke Mekah jalan kaki. Ini apa yang di perut ini? Rasakan itu. Rasakan. Ini perutku kenapa ini makin besar ini? Teman-teman, Topik ikat, saya ke warga ya. Perutku besar. Gila. Mungkin agak gila tapi jadi stres, hanya stres sedikit tuh. Halu ini teman. Perutku besar. Aku hamil, perutku membesar. Teman-teman, kita amankan orang ini, kelanjutannya saya akan kabarin ke kalian semua. Jadi dulu teman-teman, untuk menghindari masa, Mas Topik suruh menjaganya di sini. Biar saya ambil beberapa dari mereka, bantu. Dulu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.